Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui Zoom, melalui media online ini kita belajar bersama-sama dalam Bible Study. Dan malam hari ini akan dipimpin oleh Pastor David Chang. Kita membahas tentang bagaimana ketidakpercayaan dosa di dalam umat Kristen. Oke, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu, di mana Kau masih bisa mengumpulkan kami bersama-sama dalam kelas Bible Study malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu melingkupi kami, baik kami yang ada di Cisarua, yang ada di Jakarta, dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya kuasa dan anugerah-Mu, urapan-Mu tetap menjadi bagian hidup kami. Semoga kami bersyukur, berikan kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau, untuk kami sama belajar mengenal pribadi Yesus di setiap kehidupan kami. Terima kasih juga buat teman-teman kami yang belum sempat masuk, belum bisa hadir, bergabung bersama-sama kami. Berkati mereka semuanya dalam aktivitas mereka. Dan kiranya penyertaan-Mu juga sempurna mereka semuanya ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan pujian, tak akan takut, tak akan gentar. Takkan takut, takkan gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Bimbang, aku percaya tangan-Mu beri kemenangan. Takkan ku takut, takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Takkan ku bimbang, takkan ku bimbang, aku percaya tangan-Mu beri kemenangan. Percaya akan kuasa-Mu, percaya akan mujizat-Mu, berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Ku percaya akan kuasa-Mu, percaya akan mujizat-Mu, berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan,
alami. Naikkan pujian dari awal, takkan ku takut, takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab Tuhan selalu besertaku. Takkan ku bimbang, aku percaya tanganmu beri kemenangan. Percaya akan kuasa-Mu, percaya akan mujizat-Mu, berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku, ku percaya, percaya akan kuasa-Mu, percaya akan mujizat-Mu, berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku, dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya, percaya akan kuasa-Mu. Mari kita naikkan tangan kita. Percaya akan mujizat-Mu, berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku, ku percaya, percaya akan kuasa-Mu, percaya akan mujizat-Mu, berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku, ku dipulihkan, dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami.
Ku percayakan kuasa-Mu Tuhan, bekerja di dalam setiap kami. Ku percaya kuasa-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Haleluya. Ku percaya akan kuasa-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku percaya karya-Mu Tuhan, bekerja terus di dalam kami, mengalir, penuhi kami, sehingga ku tak pernah takut, ku tak pernah gentar, sebab Kau ada di pihak kami, Kau ada bersama kami, Kau ada di dalam kami. Haleluya. Bagi-Mu pujian syukur kami naikkan, atas karya-Mu yang ajaib di dalam kami. Terpujilah Engkau Yesus, Tuhan dan Raja. Terpujilah Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya.
Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus besar setiamu atas setiap kami semuanya malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa kuasa-Mu terus bekerja dalam setiap hati kami, jiwa pikiran kami semuanya, mengalir menuju setiap kami semuanya malam hari ini. Biar kuasa-Mu malam hari ini mengurapi setiap kami semuanya dalam pembelajaran, dalam Bible study malam hari ini. Terlebih lagi buat hamba-Mu, Pastor David Chang yang akan mengajarkan buat kami. Kiranya hikmat, wahyu daripada Roh Kudus mengalir terus memenuhi, sehingga setiap perkataan-perkataan yang diucapkan, yang kami dengar semuanya Tuhan, adalah untuk membangun setiap kami, untuk kami menjadi yang pengikut Kristus yang bangkit, yang mengalami terobosan demi terobosan, yang mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terus melihat setiap perkara-perkara besar terjadi di depan kami semuanya, selama kami mengikuti Engkau ya Tuhan. Sampai selama-lamanya kami tetap setia, tetap percaya hanya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkannya, sama-sama belajar. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar lagi, melanjutkan pelajaran kami dengan Injil, dengan maksud agar iman kami tetap kokoh di hadapan-Mu, agar kami tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran palsu, dan iman kami tetap murni di hadapan-Mu. Tapi kami juga mengakui bahwa kami tidak bisa apa-apa, tetapi karena Engkau ada di dalam kami. Oleh sebab itu kami minta satu hal kepadamu, yaitu bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam firman-Mu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar hidup oleh iman. Karena itu Tuhan Yesus, kukuhkanlah iman kami, kukuhkanlah kami yang tidak bisa apa-apa, dan beracaralah di dalam hati kami. Lunakkanlah hati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan kami selalu mengaku bahwa Engkau adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus kami, agar kami bisa hidup selamanya bersama-sama dengan Engkau. Karena itu Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Hari ini adalah kita akan belajar bahwa dosa ketidakpercayaan adalah sangat serius, saudara ya. Saya nggak mau kurang-kurangin, dan saya harus hari ini katakan bahwa dosa ketidakpercayaan itu sangat serius. Orang Israel nggak bisa masuk ke tanah Kanan karena tidak percaya. Ya, kalau dia puter-puter selama 40 tahun di padang gurun, karena apa? Tidak percaya. Karena itu hari ini Tuhan Yesus tolong bimbing hamba agar hamba dapat menyampaikannya dengan lengkap. Oke, saudara, ini adalah keseriusan dosa ketidakpercayaan. Nah, ya, jadi saya akan bicara dulu dari pendahuluan. Saudara, Charles Darwin mengatakan bahwa iman adalah pembedaan yang paling mendasar antara manusia dan binatang. Jadi yang beda antara manusia dan binatang adalah iman. Binatang itu enggak ada iman, saudara ya. Nah, jika argumen ini benar, maka hal ini menunjukkan bahwa kurangnya iman manusia menempatkan manusia pada tingkat yang sama dengan binatang. Orator agnostis Kolonel Robert Ingersoll mengambil sudut pandang berbeda, karena ia pernah menggambarkan orang percaya seperti burung yang tidak bisa bernyanyi di dalam sangkar. Anda mungkin setuju bahwa kata-katanya lebih tepat menggambarkan orang yang tidak beriman. Saudara, salah satu tema sentral dalam bagian Injil Markus ini, yaitu Markus 6, adalah ketidakpercayaan orang-orang yang berhubungan dengan hamba Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, semua orang ini mempunyai alasan kuat untuk mempercayai Yesus Kristus. Mereka tidak mempunyai alasan, mereka tidak dapat berdalih. Mereka telah melihat semua hikmat dan mujizatnya. Namun, mereka semua gagal melakukannya, termasuk murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Oke? Saudara, saat Anda mempelajari pasal ini, yaitu Markus 6, ingatlah nasihat serius dari Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12,
Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara, Tuhan Yesus menganggap dosa ketidakpercayaan adalah sangat serius. Demikian pula kita harus menanggapinya secara serius. Saudara, kita akan mempelajari ketidakpercayaan 3 kelompok terhadap Tuhan Yesus, walaupun mereka telah melihat apa yang telah diperbuatnya. Merhadik angin diam, Tuhan Yesus mengusir orang yang kerasukan legion, ribuan roh jahat. Tuhan Yesus menyembuhkan pendarahan 12 tahun, dan Yesus membangkitkan gadis kecil Talita kum pada Markus 5. Nah, Markus 5 itu mengatakan tentang segala sesuatu tentang iman, dan di sini Markus 6 Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang orang yang tidak beriman. Jadi ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah ketidakpercayaan teman-temannya di Nazaret, termasuk keluarganya. Kedua adalah ketidakpercayaan musuhnya, dan yang ketiga adalah bahkan ketidakpercayaan para murid-muridnya. Oke saudara, jadi ingat waktu Markus 5 Tuhan Yesus di Kapernaum melakukan mujizat, ya, dan setelah itu dia bertolak ke Gadara, ya, dia bertolak ke seberang, ya, bertolak ke seberang, ke Gergesa sebenarnya, ya, bertolak ke seberang. Di tengah jalan itu ada angin ribut, murid-muridnya takut. Yesus bilang, hai orang tak beriman, mengapa engkau tidak percaya? Akhirnya angin ribut pun dihentikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberikan kemenangan atas kekuatan alam. Di Gergesa ada orang yang masuk legion, dan Tuhan Yesus mengusirnya dan mengusirnya ke dalam babi-babi. Babi-babi pun nggak mau, ada roh jahat, akhirnya dia terjun semua ke Danau Galilea. Tapi orang Gergesa itu nggak suka sama Tuhan Yesus karena cuannya hilang. Akhirnya Tuhan Yesus diusir lagi. Nah, waktu di Kapernaum, di sini ada orang yang pendarahan yang disembuhkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus di sini pun menyembuhkan gadis yang mati, saudara. Nah, Tuhan Yesus kangen sama keluarganya. Akhirnya Tuhan Yesus pergi ke Nazaret. Ini adalah Nazaret, ya. Dari Kapernaum, tempat headquarternya Tuhan Yesus pergi ke Nazaret. Di sini Nazaret, oke? Saudara, udah lihat jelas petanya? Saya akan mulai. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, yaitu Nazaret, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maryam, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Akhirnya apa tahu nggak? Gara-gara orang itu tidak beriman, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Tuhan Yesus juga merasa heran atas ketidakpercayaan mereka, saudara. Saya akan jelaskan mengapa. Oke? Ya, Yesus ditolak di keluarganya sendiri, teman-temannya di Nazaret, ya, ditolak, ya, walaupun ya karena itu dia tidak bisa melakukan mujizat. Tapi orang-orang ini pasti udah dengar di Kapernaum, di sana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Oke? Semacam ini saudara gambarnya. Oke? Nah, saudara, Yesus kembali ke Nazaret, di mana setahun sebelumnya dia telah ditolak orang-orang dan diusir dari sinagoga. Itu ada di Lukas, ya saudara. Tentu saja merupakan tindakan anugerah dari pihaknya untuk
memberikan orang-orang kesempatan lagi untuk mendengar firman-Nya, percaya dan diselamatkan. Namun hati mereka masih tetap keras. Kali ini mereka tidak mengusirnya. Mereka tidak menganggapnya. Mereka tidak menganggapnya serius. Reputasi Tuhan kita sekali lagi mendahului dia. Jadi dia diizinkan untuk mengajar di sinagoga. Ingatlah bahwa dia sedang melayani orang-orang yang mengenal dia dengan baik. Teman-teman kampungnya, teman-teman dia besar, saudara. Karena Nazaret adalah kampung halamannya. Namun saudara, para kenalan ini tidak memiliki persepsi spiritual sama sekali. Faktanya, Yesus mengingatkan mereka apa yang telah dia katakan kepada mereka pada kunjungan dramatis pertama itu, bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri, ya, di negaranya sendiri dan di antara bangsanya sendiri. Ini juga dicatat di Markus 6 ayat 4, Lukas 4 ayat 24 dan Yohanes 4 ayat 44. Saudara, sebenarnya ada dua hal yang membuat orang-orang ini takjub. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dan hikmatnya yang ajaib. Ya, sebenarnya saudara, di Nazaret, Yesus tidak melakukan pekerjaan besar apapun ketika berada di sana. Sehingga orang-orang tersebut pasti mengacu pada laporan yang telah mereka dengar mengenai mujizat-mujizatnya, ya, di Kapernaum, di Genesaret, ya, di Khorazim. Faktanya, ketidakpercayaan mereka menghalangi Yesus untuk melakukan pelayanan yang lebih besar di antara mereka. Saudara ingin mujizat, saudara harus percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Apa masalah mereka? Mengapa mereka tidak dapat mempercayai Dia dan mengalami keajaiban kuasa dan kasih karunia seperti yang dialami orang lain? Saudara, mereka berpikir bahwa mereka benar-benar mengenal Yesus. Bagaimanapun juga, dia telah menjadi tetangga Yesus selama 30 tahun. Dia telah lihat Yesus mancing di mungkin danau Galilea. Mungkin mereka telah melihat Yesus menangis. Mungkin mereka bermain bersama Yesus. Mereka telah melihat dia bekerja di bengkel tukang kayu ayahnya. Dan dia itu hampir seperti orang Nazaret lainnya. Dia adalah orang biasa. Dan orang-orang ini tidak melihat alasan untuk tunduk kepada dia. Tidak menyerahkan diri mereka kepadanya. Walaupun mereka telah melihat mujizatnya dan hikmat pengajarannya. Saudara, keakraban melahirkan penghinaan. Adalah pepatah kata yang terkenal berasal dari Publius, orang Suriah yang hidup tahun 2 sebelum Masehi. Aesop Fable, ada satu buku yang namanya Aesop Fable. Saudara kalau punya anak-anak boleh kasih satu dongeng, kisah dongeng yang intelek, saudara, namanya Aesop Fable, mengilustrasikannya demikian. Dalam dongeng Aesop, seekor rubah belum pernah melihat singa. Dan ketika pertama kali bertemu dengan raja binatang buas itu, rubah itu hampir mati ketakutan. Pada pertemuan kedua mereka, rubah tidak terlalu ketakutan. Dan ketiga kalinya bertemu dengan singa, rubah menghampirinya dan ngobrol dengannya. Dan memang demikianlah adanya. Aesop menyimpulkan, keakraban membuat hal yang paling menakut pun tidak berbahaya. Saudara, kadang-kadang kita mau akrab sama orang, tapi orang itu akan, kalau kita terlalu akrab sama seseorang gitu, saudara. Kalau orang itu nggak tahu diri, orang itu bisa merasa bahwa kita itu lemah atau bagaimana. Ya kadang-kadang kita mau dekat sama dia pun salah, mau memberikan batasan terhadap dia pun salah. Karena inilah adalah sifat manusia. Nah saudara, namun pepatah tersebut harus ditanggapi dengan hati-hati. Misalkan, dapatkah Anda membayangkan sepasang suami istri yang penuh kasih tidak terlalu memikirkan satu sama lain karena mereka telah mengenal satu sama lain? Atau mungkinkah dua sahabat mulai saling membenci karena persahabatan mereka semakin dalam selama bertahun-tahun? Saudara, Philip Brooks mengatakan dengan sangat baik, keakraban melahirkan rasa jijik hanya pada hal-hal yang hina atau diantara orang-orang hina. Saudara, penghinaan yang ditujukan oleh orang-orang Nazaret tidak mengatakan apapun tentang Yesus Kristus, tetapi hal itu mengungkapkan
banyak hal tentang mereka, saudara. Hati mereka tidak rela. Saudara, seorang turis yang sangat ingin melihat segala sesuatu di galeri seni, berlari dari satu gambar ke gambar lainnya, hampir tidak memperhatikan apa yang di dalam bingkai. Saya tidak melihat sesuatu yang istimewa di sini, katanya kepada salah satu penjaga saat dia pergi. Tuan, jawab penjaga itu, bukan gambarnya yang diadili sini, tetapi penilaian dari pengunjungnya, saudara. Seorang tukang kayu adalah seorang pengrajin yang disegani pada masa itu. Namun, tidak seorang pun mengharapkan seorang tukang kayu melakukan mujizat besar dan mengajarkan kebenaran mendalam di sinagoga. Dari mana dia mendapatkan semua kuasa dan hikmat ini? Dari Tuhan atau dari setan? Dan mengapa saudara-saudarinya tidak memiliki kuasa dan kebijaksanaan yang sama? Terlebih lagi, mengapa saudara-saudaranya tidak percaya kepadanya? Orang-orang yang menyebut dia putra Maryam sebenarnya sedang menghina dia, saudara. Karena pada zaman itu, jika kamu ingin mengidentifikasi seseorang, itu dengan menyebut dia anak bapaknya, bukan anak ibunya. Ya, jadi kalau dia mau benar-benar menghormati anak Yusuf, ya, bukan putra Maryam, itu penghinaan pada masa itu, saudara. Penduduk Nazaret tersandung terhadap dia, yang secara harafiah berarti mereka tersandung karena dia. Kata Yunani memberi kita kata skandal, yaitu kata Yunani skandalion dalam bahasa Inggris. Kenneth West menulis dalam bukunya Westward Study, mereka tidak dapat menjelaskan dia, karena itu mereka menolak dia. Yesus tentu saja merupakan batu sandungan bagi mereka. Karena apa, saudara? Ketidakpercayaan mereka. Iman mereka. Saudara, 2 kali dalam catatan Injil Anda akan menemukan Yesus takjub atau heran sebagaimana yang diungkapkan dalam bagian ini. Sama orang-orang dekat sama dia takjub. Takjub bukan karena iman mereka, takjub pada ketidakpercayaan orang-orang Yahudi, tetapi dia kagum pada iman besar dari seorang pria Romawi, seorang yang bukan Yahudi. Jadi hati-hati kadang-kadang. Kita yang ada di dalam keluarga Allah, kadang-kadang yang terakhir menjadi terdahulu, yang dahulu menjadi terakhir. Karena kita terlalu akrab atau terlalu mengerti atau terlalu dekat sama ini, tapi kita tidak benar-benar mengenal dia dengan baik. Lewat pendalaman ini, saudara, kita kadang-kadang akan menjadi tidak menganggapnya dengan hati-hati, saudara. Oleh karena itu, saudara, Yesus daripada tinggal di Nazaret, Yesus berangkat dan berkeliling lagi ke kota-kota dan desa-desa di Galilea. Hatinya hancur. Sekali lagi, hatinya hancur ketika dia melihat penderitaan yang menjadikan dari orang-orang kampungnya. Sehingga dia memutuskan untuk mengutus muridnya untuk melayani dengan otoritas dan kuasanya. Saudara, oke? Nah, saudara, setelah dia ditolak di Nazaret, Yesus kembali ke desa-desa di sekitar Galilea untuk mengajar, ya. Nah, kita akan baca bagian kedua. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, tas pun jangan. Jadi suruh bawa apa? Tongkat, saudara. Ya, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Jadi apa maksudnya? Dosa ketidakpercayaan, saudara. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka banyak mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Nah, di sini Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal
Dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ya, jadi tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Ya, sebab memang Herodes lah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Nah, ini hati yang tidak benar-benar itu ya, kokoh ya. Akhirnya tiba juga kesempatan baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberinya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudara, ini Yohanes Pembaptis lagi menegur Herodes bahwa ia tidak boleh menikahi Herodias. Herodias adalah istri dari Filipus, saudaranya, tidak sah. Oke? Yang dendam itu bukan cowoknya, yang dendam itu perempuannya, saudara. Makanya pada suatu hari waktu Herodes ulang tahun, anaknya nari suka ini dendam sama Yohanes Pembaptis. Saya minta kepalanya. Akhirnya ini kepala Yohanes Pembaptis dipenggal ya dan ditaruh di tepi nampan. Oke? Ceritanya begitu. Dan sekarang waktu Yesus datang dengan mujizatnya, Herodes pun tidak percaya bahwa Yesus anak Allah, dan dia katakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis yang telah kupenggal sudah bangkit kembali. Begitu saudara. Oke, saya mulai untuk menjelaskan. Ketika Tuhan Yesus memanggil mula-mula ke-12 rasul, tujuannya adalah untuk mengajar dan melatih mereka sehingga mereka dapat membantunya dan pada akhirnya mampu mengambil tempatnya ketika dia naik kembali kepada Bapa. Sebelum mengutus mereka keluar, dia menegaskan kembali wewenang mereka untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Dan dia memberi mereka beberapa instruksi yang jelas, saudara. Pakai tongkat, jangan bawa roti, jangan bawa uang, jangan bawa tas yang berisi uang, alas kaki boleh. Ya kan? Nah, lihat Matius 10 untuk penjelasan lebih rinci lagi tentang instruksi Yesus Kristus. Ia menyuruh mereka untuk mengambil apa yang sudah mereka miliki dan tidak keluar dan membeli perlengkapan khusus untuk perjalanan keliling mereka. Mereka tidak boleh dimuat dengan bagasi tambahan, ya. Anda tidak boleh melewatkan catatan penting. Ini adalah catatan penting dalam khotbah penugasan ini. Artinya apa? Tuhan Yesus ingin mereka tercukupi, namun tidak sampai pada titik berhenti hidup oleh iman, saudara. Ya,
Dia orang harus percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyuruh, pasti Tuhan Yesus akan memperdayakan mereka. Ya, kata tas di sini berarti tas pengemis, dan mereka pastinya tidak boleh mengemis baik makanan maupun uang, saudara. Jadi mereka harus iman kepada si pemberi tugas, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika mereka melayani dari satu tempat ke tempat lain, mereka akan menghadapi keramah tamahan dan permusuhan, baik teman maupun musuh. Ia memperingatkan mereka untuk tinggal di satu rumah di setiap komunitas dan tidak memilih dalam hal makanan dan akomodasi. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang dikirim ke Tanah Abang, mungkin tinggal di rumah Tante Pocu, ya udah jangan pindah-pindah di rumah Tante Pocu aja misalnya gitu ya. Lagi pula, mereka ada di sana untuk menjadi pelayanan yang melayani, bukan tamu yang dimanjakan. Nah, saudara, jika sebuah rumah atau desa tidak menerima mereka mendapat izin dari Tuhan untuk menyatakan penghakiman Tuhan atas orang-orang tersebut. Jadi saudara, merupakan kebiasaan bagi orang Yahudi untuk mengibaskan debu dari kaki mereka setiap kali mereka meninggalkan wilayah non-Yahudi. Namun bagi orang Yahudi, melakukan hal ini kepada sesama orang Yahudi merupakan sesuatu yang baru. Saudara, kata yang diterjemahkan mengutus dalam Markus 6 ayat 7 adalah apostelo. Ya, kata apostel ada di sini dalam bahasa Yunani berarti rasul dalam bahasa Inggris. Artinya mengutus seseorang dengan tugas khusus untuk mewakili orang lain dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus memberi ke-12 orang ini otoritas kerasulan dan kemampuan ilahi untuk melakukan pekerjaan yang harus mereka lakukan. Mereka tidak sendirian. Mereka mewakili Tuhan Yesus dalam semua yang mereka lakukan dan katakan. Telah kita perhatikan sebelumnya bahwa perbandingan daftar nama rasul mengungkapkan bahwa nama-nama tersebut diberikan dalam beberapa pasang. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, dan seterusnya. Berpasangan dua-dua karena selalu lebih mudah dan aman bagi pelayan Tuhan untuk berpergian dan bekerja bersama-sama. Nah, sekarang kalau saya untuk menginjil, saya ada Pak Kelvin sebagai temannya gitu loh ya. Berdua lebih baik daripada satu orang. Bisa saling nasehatin saudara, bisa saling memberi pendapat, karena tidak ada satupun yang bisa dilakukan semuanya oleh satu orang. Dan hukum Taurat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengharuskan dua saksi untuk membuktikan suatu masalah. Ya, jadi kalau saya ngomong belum tentu sah, tetapi kalau dikonfirmasi oleh Kelvin, berarti hal itu adalah sah. Mereka tidak hanya saling membantu, mereka juga akan belajar satu sama lain. Ya, dan orang-orang yang diutus Tuhan Yesus keluar dan melakukan apa yang Yesus perintahkan, sungguh luar biasa bahwa sekelompok orang biasa bisa tampil dengan cara ini untuk mewakili Tuhan yang Maha Kuasa. Dan mereka bisa menunjukkan otoritas mereka dengan melakukan mujizat. Perintah Allah selalu dicakup dengan pemberdayanya. Jadi nggak usah takut kalau Tuhan Yesus memerintah Anda untuk melakukan satu, pasti Anda akan dipelihara dan diberdayakannya. Oke? Nah, laporan pelayanan Kristus ditambah dengan pelayanan murid-muridnya bahkan sampai ke istana Herodes Antipas. Markus memanggilnya raja, itulah sebutan yang Herodes inginkan. Namun Herodes yang tidak bertuhan hanyalah seorang raja wilayah, saudara. Penguasa seperempat negara. Ya. Ketika Herodes Agung meninggal, Romawi membagi wilayahnya kepada ketiga putranya dan Antipas diangkat menjadi raja di wilayah Perea dan Galilea. Herodes Antipas telah mengawini putri Raja Aretas keempat dan kemudian menceraikannya agar ia dapat menikahi Herodias, istri saudara tirinya, Herodes Filipus. Nah, ya kan? Ini adalah aliansi jahat yang bertentangan dengan hukum Musa. Dan Yohanes Pembaptis yang tidak kenal takut itu telah mencela raja karena dosa-dosanya. Ketika Herodes mendengar tentang perbuatan ajaib Yesus, dia yakin bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kematian untuk menghantui dan menghukumnya. Hati nurani Herodes mengganggunya, namun dia tidak mau menghadapi dosanya dengan jujur dan bertobat. Pada titik ini,
Markus beralih ke kilas balik untuk menjelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis ditangkap dan dibunuh dengan kejam dan tidak adil. Bahkan dalam kisah singkat ini, kita merasakan ketegangan di istana karena Herodes takut pada Yohanes, diam-diam mendengarkan dia berkhotbah, dan berada dalam kebingungan apa yang harus dia lakukan. Jadi dia seperti ini, saudara. Dia itu tahu apa Yohanes katakan benar, tetapi karena lingkungan dia tidak bisa mengiyakan apa yang Yohanes Pembaptis katakan. Ya, saudara. Sebaliknya, Herodias, sang ratu, sang perempuan itu, Ratu Herodias, membenci Yohanes, ingin membunuhnya, dan dengan sabar menunggu waktu yang paling tepat. Dalam karakter jahat dan perbuatan melanggar hukum, keduanya mengingatkan kita pada Ahab dan Isabel. Hari strategis itu tiba bagi Herodias untuk melaksanakan rencananya, yaitu perayaan hari ulang tahun Herodes. Pesta-pesta kerajaan sangat mewah dalam memamerkan kekayaan dan menyediakan kesenangan. Orang-orang Yahudi tidak akan mengizinkan seorang wanita menari di depan sekelompok pria, dan sebagian besar ibu-ibu non-Yahudi akan melarang anak perempuannya melakukan apa yang dilakukan oleh putri Herodias, yaitu Salome. Sejarah memberitahu kita bahwa nama gadis itu adalah Salome. Namun gadis itu adalah bagian dari rencana sang ibu untuk menyingkirkan Yohanes Pembaptis, dan Salome memainkan perannya dengan sangat baik. Ketika Herodes mendengar permintaan mengerikan dari gadis itu, dia sangat tertekan, saudara. Ya. Namun dia harus menepati janjinya atau kehilangan muka di hadapan sekelompok orang berpengaruh. Kata sumpah dalam Markus 6 ayat 26 sebenarnya berbentuk jamak. Demi banyak sumpahnya, karena Herodes telah berulang kali menyatakan keinginan untuk memberikan penghargaan kepada gadis tersebut atas performanya. Ini adalah salah satu cara dia mengesankan tamunya, tapi itu menjadi bumerang bagi dia. Herodes tidak cukup berani untuk menuruti kata-kata Yohanes, namun sekarang dia harus menuruti janji-janjinya sendiri. Akibatnya adalah kematian seorang pria yang tidak bersalah. Sungguh luar biasa bahwa tidak ada bukti bahwa pemimpin Yahudi yang mengaku adalah beragama melakukan apapun untuk menyelamatkan Yohanes Pembaptis setelah dia tangkap. Bahkan pemimpin Yahudi sebenarnya tidak suka pada Yohanes karena iri hati, saudara. Masyarakat umum menganggap Yohanes sebagai nabi yang diutus Tuhan, namun para pemimpin agama tidak menaati pesan Yohanes. Kematian Yohanes Pembaptis adalah pertama dari 3 kematian akibat kekerasan yang terkenal dalam sejarah Israel. Saudara, orang benar, orang yang mengatakan kebenaran malah dibunuh, saudara. Ya, 2 peristiwa lainnya adalah penyaliban Kristus, orang benar, orang yang menyatakan kebenaran, tetapi orang-orang tidak suka sama dia karena iri hati. Akhirnya mereka katakan, salibkan Yesus, lepaskan Barnabas. Orang yang jahat malah disuruh lepaskan, saudara. Dan yang terakhir ada pelemparan batu terhadap Stefanus. Karena Stefanus adalah pengabar Injil kebenaran, tetapi orang-orang Yahudi iri terhadap dia. Ya. Untuk mengetahui pentingnya peristiwa-peristiwa ini, tinjaulah komentar pada Markus 3 ayat 22-30. Herodes takut bahwa pesan-pesan Yohanes akan menimbulkan pemberontakan di antara orang-orang, ya. Sesuatu yang ingin dihindari, walaupun dia tahu itu benar, saudara. Selain itu, dia ingin menyenangkan istrinya Herodias, meskipun itu berarti membunuh orang saleh. Murid-murid Yohanes diizinkan untuk mengambil jenazah pemimpin mereka Yohanes Pembaptis dan menguburkannya. Lalu mereka pergi untuk menceritakan kepada Tuhan Yesus apa yang telah terjadi. Tidak diragukan lagi, laporan kematian Yohanes sangat menggugah Tuhan Yesus karena dia tahu itu adalah ketidakpercayaan musuhnya terhadap dia. Karena dia tahu pada suatu hari nanti nyawanya sendiri akan diserahkan. Seru ya, saudara, ya. Saudara ikuti terus, maka iman Anda terhadap Tuhan Yesus akan terus akan dipupuk, saudara. Dan ini adalah berkat yang sangat luar biasa. Ya, kita bertemu Herodes Antipas sekali lagi dalam Injil ketika dia menguji Yesus dan berharap melihat Yesus melakukan mujizat. Saudara, Yesus bahkan tidak mau berbicara kepada penjina dan pembunuh ini, apalagi menyenangkan dia dengan melakukan mujizat. Yesus menyebut Herodes rubah, sebuah gambaran yang tepat mengenai pria licik ini. Saudara,
pada tahun 39 Masehi, Herodes Agripa, keponakan Herodes Antipas, melaporkan pamannya kepada Kaisar Romawi. Keluarga melaporkan dia, saudara. Dan Antipas digulingkan dan diasingkan. Oleh sebab itu, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dosa ketidakpercayaan itu bahaya, saudara. Ya, saudara, bagian ketiga yang paling penting adalah bahkan murid-muridnya sendiri tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita dengar firman Tuhan bagian ketiga. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang-orang dari semua kota ke tempat itu dan segera mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu itu, hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Ya, saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu? Coba periksa." Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua duduk berkelompok-berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-berkelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan itu. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik perahu dan berangkat dulu ke seberang, ke Betseda. Ya, sementara itu ia menyuruh orang-orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, lalu ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu dan mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka juga belum mengerti dan hati mereka tetap degil. Ya, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di sana, saudara. Mereka keluar dari perahu dan orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larian mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjabai jubahnya saja, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh, saudara. Oke, saudara, ini Yesus memberi 5.000 orang makan. Oke, dan Yesus berjalan di atas air dan Yesus menolong Petrus waktu dia tenggelam, saudara ya. Nah, saudara, tadi ada di
Oke, nggak apa-apa lah ya. Yesus membawa murid-muridnya ke tempat terpencil agar mereka dapat beristirahat setelah mereka bekerja keras. Dia ingin berdiskusikan pelayanan mereka dengan mereka dan mempersiapkan mereka untuk misi berikutnya. Seperti yang dikatakan Vance Harper, jika Anda tidak berpisah dan beristirahat, Anda akan terpisah. Bahkan anak hamba Tuhan pun memerlukan waktu untuk beristirahat, saudara. Bersekutu dengan sahabat-sahabatnya dan mendapatkan pembaharuan dari Bapa. Faktor lainnya adalah meningkatkan pertentangan dari pemimpin politik dan pemimpin agama. Pembunuhan Herodes terhadap Yohanes Pembaptis merupakan bukti yang cukup bahwa iklim ini sedang berubah dan Yesus serta murid-muridnya harus hati-hati. Pada bab berikutnya, kita akan menghadapi permusuhan dari pemimpin agama Yahudi dan tentu saja antuisme politik orang yang selalu menjadi masalah. Oleh karena itu, saudara, hal yang terbaik untuk dilakukan Yesus dan murid-muridnya adalah melarikan diri. Saudara, bukannya Yesus tidak punya kuasa, tetapi Tuhan Yesus masih harus mengajar murid-muridnya untuk membentuk kerajaannya, saudara. Ingat ya, kerajaan Allah sudah baru, bukannya Israel, tetapi para rasulnya. Itu yang dibentuk oleh Tuhan Yesus, saudara. Nah, namun orang banyak itu terlalu bersemangat tidak mau meninggalkan dia sendirian. Mereka mengikuti dia ke daerah Bethsaida, berharap melihat dia melakukan penyembuhan yang ajaib. Meskipun rencananya terganggu, Tuhan Yesus menyambut mereka, mengajarkan firman kepada mereka, dan menyembuhkan mereka yang menderita. Setelah berkali-kali mengalami gangguan dalam hidup dan pelayanannya, ya, aku kagum pada kesabaran dan kasih karunia Tuhan Yesus. Saudara, benar-benar teladan yang patut kita ikuti, saudara. Tuhan Yesus mau istirahat, saudara, ke puncak. Ya udah capek lah, pusing dengan orang-orang. Tetapi Tuhan Yesus waktu didatangi orang-orang, Tuhan Yesus tetap melayani mereka, tetap mengajar mereka. Kalau saya tinggal tidur, saudara, ya. Dan Markus mencatat 2 mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Pertama adalah memberi makan 5.000 orang. Yesus mengutus ke-12 rasulnya untuk melayani karena dia berbelas kasihan terhadap orang banyak yang membutuhkan. Kali ini, orang banyak yang membutuhkan mendatangi mereka dan para murid ingin mengusir mereka. Hingga saat ini mereka belum belajar memandang kehidupan melalui kacamata guru mereka, Tuhan Yesus. Bagi mereka, kerumunan orang banyak adalah sebuah masalah, bahkan mungkin sebuah gangguan. Namun bagi Tuhan Yesus, mereka bagaikan domba yang tidak memiliki gembala. Saudara, ketika D.L. Moody sedang membangun sekolah minggu yang besar di Chicago, anak-anak berdatangan kepadanya dari mana saja. Mereka sering melewati gereja lain dan sekolah minggu untuk bertemu Pak Moody. Ketika ditanya mengapa dia berjalan sejauh ini untuk bersekolah di sekolah minggu Moody, anak laki-laki menjawab, karena mereka menyayangi teman di sana. Anak-anak bisa membedakan siapa yang berbelas kasihan, siapa yang tulus, siapa yang tidak tulus, saudara. Ya, orang-orang pasti perlu kasih, saudara. Ya, orang-orang pasti akan cari tempat di mana dia nyaman, tempat dia benar-benar mendapatkan kasih sayang yang tulus dari teman-teman. Itu adalah sangat manusiawi. Ya. Para murid mempunyai 2 saran untuk memecahkan masalah ini. Menyuruh orang-orang pergi mencari makan sendiri atau mengumpulkan cukup uang untuk membeli sedikit roti untuk semua orang. Bagi murid, mereka berada di tempat di waktu yang salah dan tidak yang bisa dilakukan. Dengan pendekatan sebenarnya mereka akan menjadi anggota komite yang ideal, saudara. 200 dinar itu mahal, saudara. Itu adalah gaji orang hampir setahun, saudara, ya. Apa yang mendefinisikan komite sebagai sekelompok orang yang secara individu tidak dapat melakukan apapun dan secara kolektif memutuskan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan. Ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus memandang situasi ini bukan sebagai sesuatu masalah, namun sebagai kesempatan untuk mengajar mereka untuk mempercayai Bapa dan memuliakan namanya. Pemimpin yang efektif adalah seorang yang melihat potensi masalah dan bersedia bertindak berdasarkan iman, saudara, berdasarkan keyakinan. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan manusia, murid-muridnya melihat gak bisa apapun yang dilakukannya. Kita gak punya duit, 5.000 orang, kota pun jauh, saudara, ya. Beberapa kali umat Tuhan mengatakan, kalau saja kita punya cukup uang, kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya.
Jadi 200 pence, 200 dinar setara dengan upah 1 tahun bagi rata-rata pekerja. Saudara, uang itu bukan langkah pertama untuk mengukur sumber daya kita, tetapi untuk mempercayai Tuhan dan menentukan kehendak Tuhan, mempercayai Dia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di sini Andreas lah yang menemukan anak laki-laki itu dan membawa makan siangnya. Ya, saudara, di kitab Yohanes, di Markus tidak dicatat. Nah, Tuhan Yesus menyuruh umat itu duduk dalam kelompok yang terorganisasi di atas rumput hijau, yang sangat kontras dengan pesta sensual Herodes yang gemerlap bertolak belakang, saudara. Ya, Yesus mengambil sedikit makan siang itu, memberkatinya, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang lapar. Mujizat terjadi di tangannya, bukan di tangan murid-muridnya, saudara. Ya, ingat ya, mujizat terjadi di tangan Tuhan Yesus, bukan di tangan murid-muridnya. Karena apapun yang kita berikan kepadanya, Dia dapat memberkati dan melipat gandanya. Kita bukan produsen, bukan kita yang melipat gandanya. Kita hanyalah distributor. Oke? Yohanes menceritakan kepada kita bahwa Yesus menggunakan mujizat ini sebagai khotbah dasar bahwa akulah roti hidup. Ya, saudara, waktu dia mengatakan bahwa sebenarnya akulah yang engkau butuh, akulah roti hidup, maka 5.000 orang itu meninggalkan Yesus. Para murid-muridnya ditanya pada Yesus, apakah engkau juga mau meninggalkan aku? Bagaimanapun juga dia tidak melakukan mujizat untuk hanya memenuhi kebutuhan manusia. Padahal memang itu penting. Tetapi yang terpenting adalah dia ingin setiap mujizat menjadi wahyu tentang dirinya sendiri, bahwa sebenarnya Tuhan Yesuslah yang kita butuhkan. Sebuah khotbah dalam tindakan. Sebagian orang terkagum-kagum dengan mujizat, menghargai pertolongan yang diberikan, namun saudara gagal mendapatkan pesan rohani bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, ketidakpercayaan walaupun dia sudah lihat mujizat terjadi di depan mata mereka, saudara. Inilah hati manusia yang menurut Ibrani adalah hati yang jahat, saudara. Hati yang tengkuk. Mereka menginginkan pemberian, tetapi bukan pemberinya. Kenikmatan berkat jasmani, bukan berkat rohani. Yang kedua adalah meredakan badai. Sebuah mujizat terjadi dalam peristiwa ini lagi, saudara. Yesus berjalan di atas air dan Petrus juga berjalan di atas air. Walaupun Markus tidak mencatat hal ini, saudara. Yesus meredakan badai dan perahu tiba di pantai. Seketika Yesus memasukinya, ini tentu saja merupakan malam keajaiban bagi 12 rasul. Mengapa Yesus memaksa murid-muridnya untuk pergi dulu ke perahu dan Yesus sendiri pergi ke bukit untuk berdoa? Karena orang banyak mulai gelisah dan ada bahaya mereka akan mulai pemberontakan untuk mengangkat Yesus menjadi raja untuk menggulingkan kerajaan Roma. Karena mereka melihat itu, 12 murid itu belum siap, mereka itu belum matang, mereka itu masih tidak percaya untuk menghadapi ujian seperti ini. Karena gagasan mereka tentang kerajaan masih bersifat nasional dan politik. Ada alasan kedua, saudara, setelah Tuhan Yesus memberikan berkat, orang itu harus diberi ujian, saudara. Dia ingin memberikan mereka pelajaran tentang iman yang akan membantu mereka, mempersiapkan mereka menghadapi pekerjaan yang terbentang di depan mereka setelah dia pergi. Para murid baru saja menyelesaikan misi yang sangat sukses, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Mereka telah ikut serta dalam pemberian makan ajaib kepada 5.000 orang. Mereka berada dalam keadaan spiritual yang tinggi, saudara. Dan hal ini berbahaya. Senang rasanya berada di puncak gunung jika tidak lengah dan akhirnya turun dari tebing. Berkat rohani harus diimbangi dengan beban dan ujian. Jika tidak, kita menjadi anak-anak yang dimanjakan dan bukan menjadi putra-putri yang dewasa. Pada kesempatan sebelumnya, Yesus memimpin murid-muridnya ke dalam badai setelah hari mengajar yang menyenangkan. Kini, setelah masa pelayanan yang ajaib, dia kembali memimpin mereka ke dalam badai. Jadi badai itu kadang-kadang diizinkan untuk menambah iman kita. Karena iman kita sebenarnya yang paling penting. Ya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, menarik untuk dicatat bahwa badai penganiayaan resmi dimulai ketika para murid memenangkan 5.000 orang kepada Kristus.
Mungkin saat mereka berada dalam penjara, para rasul mengenang badai yang terjadi setelah pemberian makan kepada 5.000 orang. Dan mereka pasti mempunyai iman, menyemangati diri sendiri dengan iman bahwa Yesus akan datang kepada mereka dan membantu mereka melewati masa-masa yang sulit. Saudara, setiap pengalaman baru dalam ujian menuntut kita lebih banyak iman, saudara, dan keberanian. Pada pengalaman badai pertama, para murid membawa Yesus di perahu bersama mereka. Namun kali ini Yesus tidak berada dengan mereka. Dia berada di gunung untuk berdoa untuk mereka. Dia sedang mengajar murid-muridnya untuk hidup oleh iman. Bahkan ketika dia berada di kapal bersama mereka, mereka aja masih berasa takut. Adegan tersebut menggambarkan situasi umat Tuhan saat ini. Kita berada di dalam tengah-tengah dunia yang penuh badai. Badai ekonomi, badai politik, badai wabah penyakit. Kita bekerja keras dan tampaknya siap untuk tenggelam. Namun Tuhan Yesus dalam kemuliaannya menjadi perantara bagi kita. Ketika saat-saat tampaknya paling gelap, dia akan datang kepada kita dan kita akan mencapai pantai, mencapai tujuan kita. Ombak yang membuat takut para murid termasuk para nelayan dalam kelompok hanyalah anak tangga yang membawa Tuhan Yesus kepada mereka. Dia menunggu sampai situasi mereka begitu menyedihkan sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menolong diri mereka sendiri. Namun mengapa dia bertindak seolah-olah dia akan melewati mereka? Karena dia ingin mereka mengenali dia, mempercayai dia, mengundang dia ke dalam kapal. Mereka tidak mengenali mereka. Mereka malah berteriak ketakutan dan mengira dia hantu. Yesus meyakinkan mereka dengan firman-Nya, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Pada titik ini, Petrus meminta Yesus untuk membiarkan dia berjalan di atas air. Namun Markus mengabaikan detail ini. Tradisi mengatakan bahwa Markus menulis sebagai juru bicara Petrus. Jadi saudara, mungkin Petrus enggan memasukkan pengalaman ini agar tidak memberikan kesan yang salah kepada orang lain. Saudara, kita mungkin sangat mudah untuk mengkritik Petrus karena tenggelamnya kapal atau tenggelamnya diri sendiri karena ketidakpercayaan. Tapikah pernahkah Anda sendiri yang keluar dari perahu? Para murid telah gagal dalam ujian mereka karena mereka kurang mempunyai wawasan rohani dan hati yang mau menerima. Keajaiban roti dan ikan tidak meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Lagi pula, jika Yesus dapat melipat gandakan makanan dan memberi makan ribuan orang, Ia pasti dapat melindungi mereka di tengah badai. Saudara, bahkan murid Tuhan Yesus Kristus dapat menjadi keras hati jika dia gagal menanggapi pelajaran rohani yang harus dipelajari saudara sekarang bagi kita juga dalam pelajaran hidup dan pelayanan saudara. Saudara, sebagai penutup, belum. Saat Anda meninjau kembali kedua mujizat ini, Anda melihat bahwa Yesus Kristus membawa penyediaan dan perlindungan. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Aku tidak akan takut pada kejahatan. Jika kita mempercayai Tuhan Yesus, kita akan selalu mendapat kecukupan dan keamanan. Apapun situasinya, yang penting kita percaya kepadanya. Jangan seperti orang Nazaret, tempat kampung halaman Tuhan Yesus, tidak percaya kepadanya, menolak dia, karena itu tidak ada satu mujizat pun yang terjadi di daerah kampung halamannya. Saudara, Markus menutup bagian ini dengan catatan positif ketika ia menggambarkan orang-orang yang membawa penyakit agar mereka Yesus untuk disembuhkan. Saudara, orang-orang ini kadang-kadang bukan orang Yahudi, kadang-kadang orang seberang, orang-orang Sino-Feresia. Orang-orang ini memiliki iman dan iman mereka dihargai oleh Tuhan Yesus. Pemandangan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Nazaret, di mana hanya sedikit orang yang disembuhkan karena kurangnya iman. Saudara, saya kasih satu ayat untuk penutup, 1 Yohanes 5:4. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, 1 Yohanes 5:4, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara, percayalah kepada hamba Allah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah gagal. Semoga pelajaran hari ini menumbuhkan iman saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan masuk ke dalam bagaimana Tuhan mengajar, dan saya beri judul Tuhan Yesus adalah
guru. Tuhan Yesus memberkati. Berserah hanya kepadamu, Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Ku percaya akan kuasa-Mu, percaya akan mujizat-Mu, berserah hanya kepadamu. Engkaulah Tuhan penolong hidupku. Dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Dipulihkan, ku disembuhkan, ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya kepadamu. Semakin hari semakin percaya. Terima kasih Yesusku. Kaulah Tuhan dan Rajaku, Kaulah Allah peristiku, Kaulah Tuhan penolongku. Sungguh tiada yang seperti-Mu. Kami percaya Tuhan malam hari ini kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami. Kuasa-Mu berkarya Tuhan. Kami pribadi, lepas pribadi malam hari ini. Kami melihat betapa besar kuasa-Mu bekerja. Kami merasakan campur tangan Tuhan. Kami merasakan pemeliharaan-Mu yang sungguh-sungguh ajaib. Kami merasakan perlindungan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu. Mana pertolongan tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, taruhkan hati setiap kami. Kasih setia kami kepada Engkau ya Tuhan. Hati yang rindu, hati yang mengasihi, hati yang cinta akan Engkau lebih lagi. Bahwa kami lebih dalam lagi tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati setiap baik kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika Kau dapati malam hari ini kami yang sakit, boleh Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Kau dapati setiap malam hari ini kami yang letih lesu, biarlah Tuhan kami Kau berikan kelegaan di dalam setiap kami. Jika Kau dapat kami yang saat ini mengalami beban berat, kami percaya Tuhan, Kau berikan satu keringanan jalan keluar bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang kekurangan Kau cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mengalami persoalan-persoalan,
Tuhan buka jalan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Baik dalam rumah tangga kami, baik dalam pekerjaan kami, baik dalam pergaulan kami, dalam setiap kelompok-kelompok kami yang ada. Kami percaya Tuhan Kau campur tangan dalam setiap kami semuanya. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami dalam istirahat kami malam hari ini. Sehingga besok hari kami melihat hari yang baru. Menikmati berkat yang baru. Bersama-sama Engkau ya Tuhan Yesus. Sebab itu berkati hamba-Mu Pastor David Chen yang mengajar buat kami, yang telah mengajarkan sehingga kami bertambah-tambahkan iman kami pada Engkau. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanannya, sehingga setiap perkataan, setiap omongan membawa satu kebangkitan, kebangunan rohani dalam setiap yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat kami malam hari ini Tuhan, taruhkanlah hikmat, pengertian bagi kami semuanya, sehingga kami pun semakin hari semakin bertumbuh iman kami, semakin dibangkitkan, dibangunkan rohani kami, sehingga kami mengalami kepenuhan seperti Kristus. Terima kasih bagi teman-teman kami yang tidak hadir, belum sempat hadir. Sudah kiranya Engkau menyertai mereka semuanya dengan sempurna. Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Taruhkanlah jiwa iman kepada mereka semuanya Tuhan. Tambah-tambahkan iman mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini yang ada di kelas ini, kami percaya kesehatan menjadi bagian kami selama kami mengikuti Engkau. Kami percaya mujizat demi mujizat akan kami alami. Mujizat demi mujizat akan kami rasakan. Akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau mengakhiri Bible study malam hari ini. Dan kami menerima berkat yang daripada Engkau. Mari jemaat-jemaat pendalaman Alkitab, kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Amin.